Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli suli wa ma'mul wa biniyati salahi syana zahiran wa batinan wa biniyati anna Allahal karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlasi wal yaqin. Sima ila ruhi khususan ma'alifi hadzal kitab Sya'al allama hujjatul islam al-imam al-Ghazali. Sima ila arwahi masyayikhina wa masyayikhina wa muallimina fid din. Sima ila arwahi abaina wa ummahatina. Sima ila arwahi jami' amwatil muslimin. Sima ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Segenap hadirin jamaah Masjid Jami' Al-Hikmah rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita terhadap kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Kita masih membahas tentang bahwa wirid tiap orang tidak harus sama. Ini bagian yang kedua, part kedua, di mana sebelumnya bahwa yang namanya manusia itu paling tidak memiliki 6 peran. Apakah sebagai pencinta ibadah atau abid, ini mengulang. Yang kedua, apakah sebagai ilmuwan, akademisi, guru, ulama atau alim. Yang ketiga, apakah sebagai pencari ilmu, muta'allim. Yang keempat, apakah sebagai pejabat publik yang melayani masyarakat dari tingkat bawah sampai tingkat atas, atau wali. Ada wali, ada wali. Kalau wali orang yang mengurusi kepentingan orang banyak. Tapi kalau wali orang yang memiliki kedekatan secara rohani kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, apakah sebagai pekerja, sebagai profesional atau sebagai karyawan muhtarif. Yang keenam adalah berperan sebagai orang yang fokus kepada Allah, muwahhid mustaghriq bil wahidis samad. Nah, kita sudah bahas yang lalu wirid pencinta ibadah dan wirid ilmuwan akademisi. Ada orang yang salah satunya atau bisa jadi 6-6-nya berkumpul pada satu orang. Tapi yang kita lihat adalah mana yang paling mendominasi peran tersebut. Yang pertama, pecinta ibadah dan ilmuwan akademisi ulama sudah kita bahas ya. Kita masuk bagian yang ketiga, mudah-mudahan bisa selesai. Yang berikutnya adalah bagaimana wirid seorang pencari ilmu atau muta'alim. Kita lanjutkan, wa qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa ataman naf'a bihi wa nafa'ana Allahu bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain. Amin. Summa qala ats-tsalisu al-muta'allim. Yang ketiga adalah pencari ilmu, muta'allim. Kalau dalam konteks sekarang, saya jadi alim, bapak ibu jadi muta'allim, sedang cari ilmu kan ya. Okay. Wal istighalu bit ta'allumi afdalu minal ishtighali bil azkari wan nawafil. Bagi pencari ilmu, apakah itu murid, siswa, mahasiswa, jamaah majelis taklim dan yang sejenisnya, maka wiridnya adalah sibuk dengan mencari ilmu. Itu lebih utama daripada sibuk berzikir dan melakukan sholat sunnah. Jadi kalau lagi nyari ilmu, wirid yang paling utama itu nyari ilmu ya. Itu lebih utama dibanding dia berzikir atau melakukan sholat sunnah. Maka pahala orang yang mencari ilmu itu lebih tinggi dibanding sholat
sholat sunnah. Fa hukmuhu hukmul alimi fi tartibil awrad. Nah, wiridnya ini sama seperti wirid orang alim, hanya saja bedanya kalau orang alim itu wiridnya sibuk mendalami referensi, menulis, baca kitab, mempertajam analisis, memberi pengajaran. Maka pencari ilmu sibuk mempelajari ilmu, ya. Jadi kalau levelnya masih jadi belajar, jangan jadi orang alim, ya. Jangan. Nanti kalau level sudah jadi orang alim baru. Jadi jangan baru levelnya muta'alim baru belajar ngasih fatwa. Apakah fatwa secara kecil-kecilan, komen di medsos yang nggak punya ilmu, jangan. Apalagi orang yang baru belajar ngajak debat orang yang sudah alim, nah itu keterlaluan. Jadi kalau orang yang masih belajar, maka wiridnya adalah sibuk mencari ilmu. Nah, nanti orang tuh kalau baru belajar ilmu itu biasanya kaget-kagetan. Seperti bayi yang baru tumbuh gigi, bawaannya demam, apa saja mau digigit gitu ya. Makanya kadang-kala bayi itu dikasih empeng gitu ya. Jadi orang belajar ilmu juga gitu tuh, kaget-kagetan, gampang panas, ngeliat orang beda, kita bilang orang salah, banyak protes. Itu penyakit orang yang nyari ilmu pada tahap awal. Nanti kalau dia sudah mendalam, maka toleransinya itu lebih besar ketika melihat perbedaan. Jadi kalau ada orang suka reaktif dengan perbedaan, langsung respon negatif, itu pelajar level awal. Nah, makanya banyak mempelajari ilmu dari segala pandangan gitu ya. Nah, orang yang mencari ilmu hadir di majelis ilmu itu lebih utama. Fa huduruhu majalis az-zikri wal wa'zi wal ilmi afdalu min ishtighalihi bil awradi allati zakarna ba'da subhi wa ba'da tulu'i samsi wa ba'da tulu'i wa fi sairil awqat. Nah, buat orang pencari ilmu, hadir di majelis ilmu itu lebih utama daripada sibuk berzikir. Ingat ya, hadir. Hadir berarti hadir secara fisik. Itu lebih utama. Bahkan dalam suatu riwayat Abu Dzar berkata, inna hudhura majlisi zikrin afdalu min sholati alfi rak'atin wa syuhudi alfi janazatin wa idati alfi maridin. Kata Abu Dzar, sahabat Rasulullah, termasuk sahabat senior, hadir di majelis ilmu, hadir di majelis zikir itu lebih utama dibanding sholat sunnah 1000 rakaat. Ada yang pernah lakukan sholat sunnah 1000 rakaat? Kayaknya belum ya. Udah. Ada yang lebih afdol lagi, yaitu hadir di majelis ilmu. Hadir di majelis ilmu lebih afdol, lebih utama dibanding sholat sunnah 1000 rakaat, menghadiri 1000 jenazah, sholat jenazah, mengurus jenazah, mengantar jenazah, dan menjenguk 1000 orang sakit. Ini kata Abu Dzar ya. Jangan dibantah, ini Abu Dzar yang ngomong. Yang ngomong ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum riyadhal jannati farta'u fiha." Kata Rasul, kalau kalian melihat taman surga, maka nikmatilah kemewahan yang ada di dalamnya. Biasanya kalau binatang, hewan itu kalau ngelihat satu taman, ngelewat padang rumput, pasti dinikmati rumputnya gitu ya. Jadi kata Rasul, ada satu taman surga di dunia. Maka sahabat, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud taman surga tersebut? Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah, apa taman surga yang kau maksud? Kata Rasul, hilakul dzikri, taman surga yang aku maksud yang ada di dunia adalah halaqah, yaitu halaqah zikir atau halaqah ilmu. Ya ini, kita ini sedang melakukan halaqah ilmu.
Nah kata Rasul, nikmati kemewahan di dalamnya. Jadi majelis ilmu adalah salah satu taman surga di dunia. Waqala Ka'bul Ahbari radhiyallahu anhu, bahkan Ka'ab al-Ahbar mengatakan, "Lau anna thawaba majalisil ulama'i badalin nasi lattatalu alaihi hatta yatruka kullu zi imaratin imaratahu wa kullu zi saukin sauqahu." Kata Ka'ab al-Ahbar, kan andai saja ganjaran pahala hadir di majelis ulama, majelis ilmu. Di sini majelis ulama arti memang yang mengisi itu memang ulama. Diperlihatkan kepada manusia. Anda ini dikasih lihat nih, hadir di majelis ilmu dimanapun, contoh hadir di majelis ilmu di Masjid Al-Hikmah, dikasih lihat ganjarannya seperti ini. Maka kalau orang tahu, maka manusia akan saling membunuh untuk bisa hadir, takut enggak kedapetan. Sehingga yang punya jabatan akan meninggalkan jabatannya, dan orang yang punya pasar akan meninggalkan pasarnya. Artinya kalau kelihatan ya, dikasih tahu hadir di majelis ilmu itu ganjarannya begini, orang tuh akan berebut. Kenapa majelis ilmu masjid jadi sepi? Karena nggak kelihatan pahala ganjarannya ya. Andai kalau dikasih lihat, maka orang akan saling membunuh supaya dapat tempat duduk hadir di majelis ilmu. Maka jangan heran kalau ada orang semangat nyari ilmunya itu sudah kuat, dia tuh ngaji dari pagi sampai sore, kalau memang nggak punya kesibukan yang lain ya, dia datang hadir. Bahkan kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab mengatakan, inna rajula yakhruju min manzili wa alaihi min adh-dhunubi mislu jibali tihamata fa iza sami'a al-alima khafa wastarja an dhunubi wa nasarafa ila manzil wa laysa alaihi dzambun. Kata Umar bin Khattab, ada orang yang keluar dari rumahnya dan dia punya dosa. Dosanya sebesar semisal gunung Tihamah yang ada di Arab. Nah, saat ia hadir dan mendengar ilmu dari seorang alim, lalu ia menjadi takut, dia menjadi tahu, oh ternyata begini loh. Dan kemudian membuatnya bertaubat dari dosanya. Maka saat ia kembali ke rumahnya, maka ia tidak lagi memiliki dosa. Tuh, luar biasa ya. Andai tadi bapak ibu ini datang, contoh aja datang ke sini nih, punya dosa, hadir di majelis ilmu, dia nyimak, tidak mental block, nggak ditentang gitu, dia dengar, oh begini, dan dia tambah dekat dengan Allah, keluar dari masjid ini, itu dosanya sudah hilang. Wala tafaruqu majalisal ulama, maka jangan kalian tinggalkan hadir di majelis ilmunya ulama. Fa inna Allah azza wa jalla lam yakhluq ala wajhil ardi turbatan akrama min majalisil ulama. Sebab Allah tidak menciptakan satu bidang tanah di atas permukaan bumi yang lebih mulia daripada majelis ilmunya, majelis ilmu ulama. Yang ngomong Sayyiduna Umar, sahabat Rasulullah, mertua Rasulullah, yang termasuk salah satu mendapat kabar dijamin masuk surga. Jangan ditentang lagi ya, jangan. Bahkan kalau orang keluar dari rumahnya, niatnya nyari ilmu, niatnya dia ngajar, maka selesai dari taklim, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji sempurna hajinya. Ya nanti ya Bapak Ibu ya, niatnya ikhlas kalau nyari ilmu, nanti itu pahalanya dapat pahala haji yang sempurna. Bahkan Al Hasan Al Basri ada pernah berkata kepadanya, wa qala rajulun lil Hasani rahimahullahu taala ashku ilaika qasawata qalbi. Wahai Imam Hasan Al Basri, jadi kalau ada orang namanya Hasan Basri, maka mengambil nama ulama ini ya, termasuk min kibaril ulama. Dia bilang, ashku ilaika qasawata qalbi, saya mau curhat kepadamu tentang hati saya keras. Wa qala, maka kata Hasan, adnihi min majalisi zikri,
maka lembutkanlah hatimu dengan cara engkau hadir di majelis zikir atau majelis ilmu. Jadi kalau kita merasa hati kita keras, sering-sering hadir di majelis ilmu, sering-sering hadir di majelis zikir. Nah, inilah yang menjadi wiridnya orang yang muta'alim, orang yang sedang mencari ilmu. Murid, mahasiswa, gitu ya. Mahasiswa S1, mahasiswa S2, mahasiswa S3, mahasiswa profesi, apapun gitu yang sifatnya dia melakukan pendidikan, maka jatuhnya muta'alim. Arabi al-mukhtarifu allazi yahtaju ilal kasbi li'iyali. Yang keempat adalah wirid orang pekerja, karyawan, profesional, gitu ya. Semua kita kan yang punya kantor pekerja namanya ya. Itu namanya muhtarif. Falaisa lahu an yudai'a al-iyala wa yastaghrika al-awqata fil ibadah. Bagi para pekerja, bagi para karyawan atau profesional, maka ia tidak boleh menelantarkan keluarganya dan menghabiskan waktunya dengan ibadah. Tuh, kalau kita ini karyawan, pekerja, profesional atau pedagang yang memang tugasnya itu menghidupi keluarganya, maka jangan telantarkan keluarganya. Dia milih menghabiskan waktunya dengan ibadah. Dia nggak kerja, dia tidak melakukan tugasnya sebagai seorang profesional, seorang karyawan, maka itu jadi berdosa. Makanya kalau ada orang yang berangkat kerja pagi-pagi gitu ya, entah harus naik kereta nanti sampai jam berapa, malam dia sholat malam, sampai dia di kantor dia ngantuk, itu jadi dosa. Sebab yang paling utama adalah dia mencari penghidupan untuk keluarganya. Makanya bekerja itu jadi ibadah ya. Niatkan kerja itu ibadah. Untuk apa? Menghidupi keluarga saya atau orang-orang yang berada dalam tanggungan saya, supaya nanti tidak menjadi orang yang menyusahkan di masyarakat, yaitu apa? Minta-minta, ngemis-ngemis. Jangan. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan buat orang yang muhtarif ini, bal wirdu fi waqti sana'ati hudur suq wal ishtighalu bil kasbi. Walakin yanbaghi alla yansa zikrallahi ta'ala fi sana'atihi. Nah, wirid utama bagi para muhtarif, para pekerja, para karyawan, para profesional saat melakukan aktivitasnya adalah hadir berada di pasar. Zaman dulu kasusnya pedagang. Kalau sekarang mungkin kantor atau tempat kerja, tempat usaha. Itu wiridnya dia. Lalu menyibukkan diri dengan melakukan pekerjaannya. Ada tugas kerjain. Kerjaan apapun ya sudah lakukan. Maka itu jadi wirid. Lalu apa yang membedakan kerja biasa dengan kerja yang seperti ini? Makanya kerja itu niatkan sebagai ibadah. Kalau orang kerja sebagai ibadah, insya Allah nggak ada melakukan penyelewengan. Sebab dia tahu ketika dia melakukan penyelewengan ketika bekerja, dia sudah mencederai ibadahnya. Niat ibadah ya. Dan kalau sudah niat ibadah enak. Apapun pekerjaan kita itu. Walakin yang bagi Allah yansa zikrullah ta'ala fi sana'ati. Namun ia tetap ingat Allah saat bekerja. Dengan cara apa? Kata Imam Zain, bali wazifu ala tasbihat wal azkar wa qiraatil Quran. Sempatkan juga dia bertasbih, berzikir, baca Al-Quran. Yang lalu kan sudah dibahas ya, baca Al-Quran itu nggak harus mesti 1 juz, 1 lembar, minimal adalah 3 ayat. Setiap hari baca 3 ayat, udah shadaqallahul azim, selesai. Udah, nanti besok lanjutkan lagi. Itu sudah dianggap baca Al-Quran. Sebab zikir-zikir yang ringan ini, yang bertasbih, baca Quran itu bisa dilakukan secara bersamaan dengan pekerjaan. Itu nggak mengganggu itu. Dia berzikir, dia baca salawat sambil kerja kan nggak ganggu. Mungkin dia berangkat kerja, apakah naik transportasi umum, dia duduk kan bisa dia zikir, bisa kan? Bisa pelan-pelan.
atau seorang kakek, seorang nenek yang mungkin sambil masak, itu dia bisa zikir. Subhanallah, subhanallah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bisa itu dengan cara yang ringan-ringan saja. Nah, yang tidak bisa disambil-sambil bekerja adalah sholat. Kalau sholat itu nggak bisa ya, ya sholat ya sholat. Fa inna zalika kinu an yajma ilal amal wa innamal ladzi la yatayassaru ma'al amal as-shalah. Kalau sholat nggak bisa disambi, nggak bisa di apa tuh, nggak bisa selingin ya, sambil kerja kita sholat nggak bisa. Maka yang lain itu kalau udah sholat tinggalkan. Wazarul bai', kalau hari Jumat itu, kalau imam sudah naik di atas mimbar, aktivitas apapun tinggalkan. Illa an yakuna nadzuran, kecuali orang yang kerjaan itu nadzuran, nadzur. Fa innahu la ya'jizu an iqamati awradis sholati ma'ahu, kecuali orang yang tugasnya jaga kebun, pokoknya tugas yang sifatnya melakukan penjagaan. Kalau sekarang itu bisa dianalogikan dengan security. Security itu misalkan yang dia sulit secara leluasa untuk membaca wirid setelah sholat, nggak bisa dia itu ya. Ya sudah, dikerjain aja kerjaannya dulu, baru kemudian dia sholat. Makanya boleh orang security, keamanan yang Jumatan, fungsinya mungkin dia harus jaga harta, jaga parkiran, dia punya uzur nggak sholat Jumat, tapi nanti dia melakukan sholat zuhur. Kenapa? Karena punya tugas yang mungkin nggak bisa ditinggal. Kan menjaga parkiran itu kan menjaga harta ya, menjaga harta kita, termasuk juga menjaga harta orang lain. Itu masih bisa sebenarnya kalau memang tugasnya itu sampai seperti itu. Tapi kalau masih bisa, maka tetap dia lakukan sholat Jumat berjamaah. Terus sampai seperti itu ya. Jadi kalau mukhtarif bekerja itu ya sudah, wiridnya adalah dia bekerja sesuai dengan tugasnya, atau sekarang sesuai dengan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya. Nah, kalau sudah selesai dari pekerjaannya dan mendapat penghasilan yang cukup, maka barulah dia kembali melakukan wiridnya secara normal. Kalau sempat, kata Imam Al-Ghazali, kalau sudah sibuk bekerja, jangan lupa juga sedekah. Jadi karyawan, jadi pekerja, jadi pedagang, kan kerja tuh menghidupi keluarganya. Maka kerja juga sambil bersedekah ketika mendapatkan kelebihan penghasilannya. Maka itu lebih utama lagi dari wirid yang sudah kami jelaskan sebelumnya, kata Imam Al-Ghazali. Sebab ibadah yang bersifat komplementer maka faedahnya lebih bermanfaat dibanding ibadah bersifat primer wajib. Ada orang bekerja dan dia ketika ada punya kelebihan dia juga sedekah, maka itu bernilai ibadah bagi dirinya bekerjanya dan juga mendekatkan dirinya kepada Allah. Lalu dengan bekerja dan bersedekah, orang lain juga mendapatkan faedah juga. Bekerja berarti mendapatkan faedah untuk dirinya dan juga untuk keluarganya. Seorang pekerja juga sedekah dari kelebihan penghasilannya, maka dia sudah juga mendapatkan keberkahan doa dari orang yang sudah mendapatkan sedekahnya, sehingga pahalanya dilipat gandakan bagi pelakunya. Jadi luar biasa, pekerja apapun jangan lupa sisihkan sedekah, jadi pahalanya malah double itu ya. Yang kelima, wirid pejabat publik. Nih, bagaimana orang jadi pejabat? Al-khamisu al-wali. Jadi wawunya dipanjang, wali. Kalau al-wali lain lagi ya. Misalkan ada seorang waliullah, itu beda. Waliullah itu artinya al-qarib, orang yang memiliki kedekatan ruhani dengan Allah.
Tapi ini al-wali. Mislul imami wal qadhi wal mutawalli yanzura fi umuril muslimin. Yang dimaksud wali, pejabat publik di sini adalah semisal pemimpin, qadhi, hakim dan perangkatnya ya. Hakim, jaksa dan seterusnya. Dan yang diserahi jabatan publik demi memperhatikan urusan kaum muslim. Jadi siapapun yang diserahi tugas untuk mengurusi kepentingan orang banyak, kepentingan umat muslim, maka dianggap sebagai wali, pejabat publik. Yang fungsinya utamanya adalah memberikan pelayanan. Nah, kalau sudah jadi wali, jadi pejabat publik, maka aktivitas utama para pejabat publik adalah untuk memastikan hajat orang banyak terpenuhi. Dan tentu saja tujuannya sesuai dengan syariat disertai dengan keikhlasan. Dan ini merupakan wirid yang paling utama daripada wirid-wirid yang sudah kami jelaskan. Kalau sudah jadi pejabat publik itu ya sudah, sholat yang wajib-wajib, sunnah mungkin yang gampang-gampang, zikir yang gampang. Setelah itu layani masyarakat. Itu wiridnya. Jadi kalau orang belajar ihya, pejabat publik belajar sampai ini, dia sadar, ya Allah, itu wirid saya. Maka dia memberikan pelayanan dengan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, kepada rakyat, kepada orang-orang yang membutuhkan pelayanannya, para hakim, perangkatnya, pemimpin, dan seterusnya. Itu jadi wirid sebenarnya. Nah, kalau dia sadar pemimpin wiridnya adalah melayani masyarakat, maka dia tidak akan tugasnya melayani, bukan malah dilayani. Oleh karena itulah kewajiban para pejabat publik adalah fokus melayani hak masyarakat pada siang hari. Fahaqquhu an yashtaghila bihuquqin nasi naharon. Fahaqquhu an yashtaghila bihuquqin nasi naharon. Para pejabat publik itu kalau siang hari, maka dia fokus kewajibannya melayani hak masyarakat, dan ia hanya mencukupkan diri pada kewajiban agama yang pokok saja. Wa yaktasiru alal maktubah. Nah, itu tuh. Dia hanya mencukupkan diri pada sholat kewajiban yang pokok. Sholat ya wajib aja. Udah. Kan siang hari itu sholat wajib siang hari, sholat apa itu? Sholat zuhur dan sholat asar. Udah. Zuhur ya wajib, asar wajib, cukup. Nah, kalau dia mau menambah wirid-wirid yang lain, barulah ia lakukan pada malam harinya. Wa yuqimal awrada al-madhkurata bil-lail kama kana Umar radhiyallahu anhu yaf'aluhu. Dan ini yang dilakukan adalah Umar bin Khattab. Umar kalau siang hari dia sebagai pejabat publik melayani masyarakat. Nanti dia mau ibadah zikir wirid malam. Gitu ya. Kita ketemu pejabat lagi ngapain? Wah, lagi sibuk sholat sunnah. Ah, jangan. Layani masyarakat. Nanti kamu mau sholat sunnah di malam hari. Ini lakukan Umar bin Khattab. Kata Umar, mali walin naumi law numtu bin nahari doya'tul muslimin walau numtu bil laili doya'tu nafsi. Kata Umar, aku tidak begitu peduli dengan soal tidur, sebab kalau aku tidur siang hari maka aku sudah menelantarkan kaum muslim, dan kalau tidur di malam hari maka aku sudah menelantarkan diriku dengan tidak melakukan ibadah. Nah, inilah siang melayani masyarakat, malam baru dia melayani dirinya, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi wirid pejabat publik melakukan public service, melakukan pelayanan kepada masyarakat. Apapun pokoknya sifatnya itu pelayanan ya, sifatnya melayani, layani orang. Yang terakhir, yang keenam, ini mungkin jarang, tapi bisa jadi ada orang yang seperti ini, atau jangan-jangan ada di antara kita ini. As-sadisu, yang keenam, al-muwahhidu al-mustaghriqu bil wahidis samad.
itu orang yang memang sudah memfokuskan hidupnya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia udah fokus. Mungkin dia merasa hartanya sudah cukup, prestasinya sudah cukup, keluarganya sudah aman, tentram, nggak ada lagi. Maka fokuskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau orang yang tadi itu, kalau tadi wali, yang ini wali, orang yang memang sudah dia itu punya kedekatan spiritual, kedekatan rohani kepada Allah. Allazi asbaha wa humumuhu hammun wahidun. Inilah orang yang kalau datang pagi kesedihannya cuma satu, maksudnya nggak banyak. Kalau kita bangun tidur, yang kita pikirkan banyak gak? Banyak ya. Bangun tidur udah pusing kita tuh, mikirin kerjaan, mikirin harta kita itu. Kita itu. Kalau orang ini dia bangun tidur itu nggak ada yang pikirin banyak. Pikirannya cuma satu, bagaimana saya hari ini misalkan tambah dekat dengan Allah. Ini mah orang yang sudah fokus. Makanya orang itu gampang sedih dengan dunia karena bangun tidur sudah disibukkan dengan urusan dunia. Nah, orang seperti ini kesedihannya cuma satu. Dia hanya cinta kepada Allah, tidak takut kepada selain Allah, dan tidak mengharapkan rezeki kepada selain Allah, dan tidak melihat sesuatu kecuali ia melihat Allah. Ngelihat apapun ngelihat Allah. Ini levelnya sudah paling tinggi ya. Nah, levelnya ini. Jadi Imam Al-Ghazali itu luar biasa, dari level paling awam sampai level paling tinggi itu, sampai dibuat klasifikasi. Nah, kalau ada orang yang sudah mencapai derajat seperti ini, maka ia tidak membutuhkan lagi beragam wirid. Faman irtafa'at ratabatuhu ila hadhihi darajah lam yaftakir ila tanwi'il awrad wa ikhtilafiha. Nah, kalau orang sudah seperti ini, dia malah tidak membutuhkan ragam wirid yang banyak-banyak. Maka setelah sholat wajib, wiridnya cuma satu, yaitu menghadirkan hatinya kepada Allah dalam segala keadaan. Ya Allah, ini yang paling susah itu ya. Susah ini. Susahnya mungkin karena memang kita belum sampai di derajat level makom itu ya. Balkana wirdu ba'dal maktubati wirdan wahidan wa hudurul qalbi ma Allah azza wa jalla fi kulli halin wa la yakhtur bi qulubihim amrun. Jadi hatinya itu sudah fokus kepada Allah. Mudah-mudahan nanti kita sampai level yang ini ya. Meskipun hanya sejenak saat sakaratul maut. Ya. Mudah-mudahan. Meskipun menjelang akhir wafat kita. Mudah-mudahan. Kalaupun nggak mungkin nanti di akhir hidup, mudah-mudahan kita ini sampai yang ini nih. Yang hati kita itu sudah. Saya yakin sih kalau kita memang baik-baik nanti itu sampai nih. Yang keenam ini meskipun durasinya itu nggak lama. Apakah menjelang akhir wafat? Sebab orang yang sudah nanti itu hati rindu sama Allah di saat wafat, dia sudah merasa. Jadi ada semacam alarm bahwa dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti dia fokus. Persis seperti Imam Al-Ghazali, dia sudah wafat, dia tahu, dia punya insight. Dia mandi, dia siapkan kain kafannya, bahkan diinformasikan kepada saudaranya bahwa saya akan wafat di waktu ini, di waktu ini. Kita bisa begitu. Nanti kalau level rohani kita itu sudah dekat. Mudah-mudahan ya. Paling tidak, walaupun tidak lama, kita pernah merasakan yang ini nih. Hati kita memang. Makanya ketika sholat, dada kita itu jangan berpaling dari kiblat. Contoh orang kalau sholat, ini masuk ke fikih jadinya. Kalau ketika salam, Assalamualaikum warahmatullah, itu ya, badannya nggak usah ikut ke belakang. Yang muter itu cuma kepala, badan nggak usah ngikut sampai begini. Bahkan ada yang begini. Nah itu masalah lagi itu. Jadi yang menoleh hanya wajah, dada itu tetap fokus. Itu filosofinya. Assalamualaikum warahmatullah. Ini tetap jangan ngikut juga.
Itu simbol filosofi. Nah nanti begitu orang yang sudah dekat itu hatinya sudah dia menghadirkan Allah dalam hatinya dalam segala keadaannya. Jadi tidak ada yang mengganggu pendengarannya. Kita sekarang kan stres, galau karena kuping kita dengar sesuatu yang bikin kita galau. Betul nggak? Betul ya? Dengar info begini, wah itu pengaruh ke hati kita. Tapi kalau orang yang sudah ini dia nggak dengar. Maka dari sekarang itu kalau orang mau jadi begini, kupingnya itu jangan dibiasakan dengar-dengar yang negatif. Udah. Maka apa yang kita baca, apa yang kita dengar itu pengaruh ke hati kita. Tiap hari baca info yang keras-keras, hati kita jadi keras. Tiap hari dengar yang nggak enak, hati kita jadi nggak enak. Itu pengaruh sebenarnya. Nah kalau orang sudah seperti ini, dia selalu melakukan refleksi, melakukan tadabur atas segala yang terjadi, dan dia berpikir sebelum bertindak. Mau komen difikirkan dulu, mau posting difikirkan dulu. Ini kalau dia posting begini, kira-kira gimana? Ditahan. Itu. Kalau kita apa aja kan kita share. Benar nggak? Jangan. Jadi orang seperti dia refleksi dulu, berpikir sebelum bertindak. Sebab kalimat, ucapan kalau sudah keluar tuh nggak bisa ditarik lagi, gitu ya. Nah, jangan. Sehingga tidak ada yang menggerakkan dan menenangkan mereka selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah. Bahkan nanti Imam Al-Ghazali bilang tuh, ada sesuatu omongan yang kalau kita sampaikan itu benar, tapi mendatangkan mudarat, jangan. Atau baik, benar, tapi nggak ada manfaatnya, jangan. Jadi hanya nyampaikan, hanya bicara sesuatu yang mendatangkan manfaat. Nah inilah orang yang ketika dia bertindak itu dia pikir dulu, berpikir sebelum bertindak. Berarti selesai sudah jenis 6 orang dengan wirid yang berbeda untuk tiap masing-masing. Sudah syuruh? Belum? Silakan, ada pertanyaan? Sebelum nanti kita masuk ke yang menarik itu nanti sampai adab makan dan minum. Nih setelah ini ya. Siapa? Pak Haji Raharjo. Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejabat publik. Kecuali pada saat-saat yang emergency dia tidak bisa atur waktunya gitu. Sebenarnya kan yang bisa dong melakukan sholat sunnah dan berzuhur. Itu semua ya, sholat sunnah. Bisa dong, masa nggak bisa gitu loh. Komentar saya itu gimana? Ya, apakah seorang pejabat publik ketika ada punya waktu sholat sunat boleh dilakukan? Boleh. Ini kan fokus utamanya ya. Fokus utamanya itu adalah dia melakukan public service. Kalau tugas utamanya sudah bisa dilakukan dan kemudian ada pulang untuk melakukan sholat sunnah atau dia berzikir, maka lakukan. Gitu ya. Ini orang yang memang fokusnya itu memang dia tuh sudah fokus di situ. Jadi Imam Ghazali bicara tentang wirid yang paling utama. Setelah yang utama fokus melakukan pelayanan publik sudah dipenuhi, maka kemudian dia boleh melakukan wirid yang secara normal. Dia zikir, dia baca Quran, dia sholat sunnah. Maksud Imam Ghazali begini, jangan sampai pejabat publik banyak melakukan zikir-zikir ini, tapi melayani publik itu kurang gitu ya. Maksudnya itu begitu. Nah, kalau sudah terpenuhi, maka silakan gas, lanjut kepada zikir atau wirid secara normal. Jadi nggak bertentangan apa yang tadi disampaikan Pak Raharjo dengan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Gitu ya, Pak Haji. Pak Hilman. Dalam hal menjaga kesehatan,
menjaga kesehatan. Kita apakah namanya melakukan exercise, berjalan, kemudian senam, masuk kategori wirid nggak usah? Oke. Iya. Menjaga kesehatan, maintenance kesehatan itu termasuk wirid atau enggak? Termasuk. Asal diniatkan. Maka itu hadis kalau baca hadis itu innamal a'malu binniyat. Segala persoalan itu, amal itu menjadi bernilai kalau disertai niat yang baik. Sebetulnya Rasul itu, Pak, exercise fisik, physical exercise itu jadi nilai ibadah. Rasul udah contohkan. Apa contohnya? Kalau ke masjid, afdolnya itu ke rumah dekat itu jalan kaki, ya kan? Suruh jalan kaki kita itu. Dan kalau ke masjid itu jangan terburu-buru, meskipun udah terdengar iqamah, kan ya kata Rasul, alaikum bis sakinah, alaikum bis sakin. Udah pelan-pelan aja sampai masjid, yang dapatin udah tinggal 1 rakaat, ya udah sholat, kemudian sempurnakan. Rasul mau bilang tuh, exercise fisik tuh, jalan ke masjid itu juga termasuk bagian dari ibadah, dan kalau dilakukan niat seperti itu jadi wirid. Nah, apalagi wiridnya olahraga, mungkin di BKT sambil jalan juga dia berzikir. Ya mungkin kalau pakai tasbih dianggap ekstrim, ya pakai macam-macam deh. Apa tasbih yang di tangan digital gitu ya, atau sekarang mungkin pakai smartwatch, macam-macam terserah deh. Udah zikir boleh itu kalau memang bisa dilakukan sambil gitu ya, satu olahraga sambil zikir. Tapi kalau enggak, dia sudah niatkan itu jaga kesehatan termasuk salah satu maqasidus syariah, salah satu tujuan dari syariat. Jadi orang kalau makin sehat, ibadahnya makin baik kan? Iya, termasuk jadi wirid. Jadi intinya niatkan physical exercise itu, dia olahraga, dia senam, maka sebagai wiridnya untuk jaga kesehatan. Boleh kalau diniatkan. Ya. Iya, maqasidus syariah termasuk maqasidus syariah. Jadi salah satu tujuan syariat itu kan apa? Jaga akal, jaga jiwa. Kesehatan termasuk jaga jiwa, jaga keturunan termasuk itu. Jaga lingkungan termasuk juga. Itu termasuk maqasidus syariah. Jadi itu. Termasuk juga nanti seorang dokter lagi operasi pasien, datang masuk waktu sholat, jangan dilepas pasiennya itu. Saya mau sholat dulu deh. Oh, dosa itu. Dosa. Yang tadi ya. Orang seperti kata Imam Al-Ghazali, orang yang seperti dia sedang menjaga. Tugasnya menjaga, apakah menjaga pasien, jaga kebun, menjaga keselamatan orang, jaga jiwa orang. Nggak boleh. Makanya ada orang suka ekstrim tuh. Mohon maaf, baru belajar agama, lagi rapat, tiba-tiba ada azan, dilepas itu. Sholat azan. Itu sebetulnya nggak bisa begitu. Tuntaskan aja dulu. Tuntaskan, kira-kira memang masuk waktunya sudah masih luas, baru dia sholat, kecuali waktunya mepet. Nah, nanti kita belajar tuh ya, orang-orang nanti itu yang begitu tuh jadi susah tuh, jadi menyusahkan ya. Nanti belum belajar tuh ada 27 kondisi orang boleh menunda sholat. Boleh, bukan gak sholat ya, boleh menunda sholat, ada 27 keadaannya. Nah nanti tuh kalau udah belajar, oh gitu ya, boleh ditunda. Yang nggak boleh itu adalah meninggalkan sholat. Salah satu orang tadi tuh, dokter, tenaga medis lagi melayani pasiennya, lagi operasi, maka datang masak waktu sholat, maka dia terlanjutkan. Nah, sebab kalau ditinggal itu malah mencelakakan orang lain. Tuh, hal-hal begitu tuh ya. Nah, tadi saya lihat ada ibu-ibu yang mau nanya. Ada lagi? Silakan, boleh Pak Raharja. Nggak apa-apa. Orang yang Security. pada saat sholat Jumat, dia kan punya tugas mengamankan ya. Kira terus hukumnya gimana? Dia sholat atau gimana? Atau menyusul? Kewajiban sholat sebetulnya wajib kepada setiap muslim ya. Nah, cuma nanti kewajibannya itu bisa ada yang namanya rukhsah. Rukhsah itu dispensasi. Kalau rukhsahnya itu sesuai syariat, maka dia boleh mengambil rukhsahnya. Contoh kalau security dalam Jumat ini, ya sudah dia berdiri aja di pinggir, dia sambil mengamati parkiran, dia dengerin khutbahnya. Nanti kalau sudah menjelang mau sholat Jumat dan dia rasa aman, maka dia boleh ikut ya,
Satpam pakai sepatu copot ya, jangan sholat pakai sepatu. Nah, sholat ya sudah sebisanya mungkin. Kalau memang nggak bisa rawan, dan kalau ketika dia sholat maling itu ketika lengah masuk maling dan itu menimbulkan kerugian harta, dan itu maqasidul, itu salah satu hifzul mal, termasuk maqasidul syariah, jaga harta kita, jaga harta orang lain, itu termasuk juga tujuan syariat. Maka dia boleh, dia teruskan tugas mengawasi itu, maka kemudian dia susul sholatnya, maka gantinya dia sholat zuhur kalau memang hari Jumat. Tapi kalau sistem pengamanannya sudah bagus dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan, maka dia tetap kembali kondisi normal, dia wajib sholat Jumat. Nanti ada 7 keringanan dispensasi syariat, ada 7. Nah, itu maka nanti makin dalam tuh ya, ada 7 tuh. Kapan itu kita itu ada dispensasi, ada rukhsah. Nanti pelan-pelan kita belajar, insya Allah sampai ke sana. Jadi makin kita tahu ilmu seperti itu, makin memudahkan kita itu menjalani hidup. Kita jadi susah karena kita nggak punya ilmu, betul nggak? Iya. Tapi kalau kita punya ilmu tuh udah tenang, sebab Allah memang sudah memberikan panduannya yang kemudian dijelaskan oleh para nabi, para rasul, sahabat, kemudian para ulama. Ada lagi? Apa mau lanjut? Mau lanjut? Cukup? Oke, kalau cukup, masya Allah, nanti insya Allah kita lanjutkan itu baru masuk ke sini tentang adab makan dan minum. Ini jangan anggap sepele loh, makan minum. Apa fungsi makan dan minum? Adab sebelum makan, adab di saat makan, adab setelah makan. Ada orang yang minum tuh begini. Kalau perhatikan, kalau ulama dia minum itu dia 3 kali tegukan. Ketika minum dia baca misalkan Bismillah, yang kedua baca Bismillahirrahman, yang ketiga dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Terus tuh tadi ya. Nanti itu sampai kepada adab makan dan minum. Tapi sebelumnya Imam Al-Ghazali akan menjelaskan apa sih fungsi makan dan minum. Ya sebetulnya kalau kita belajar kitab Ihya itu semua itu runtut, dakwah terus. Itu sudah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Cukup ya? Insyaallah nanti baru lanjut ini. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.